Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada Profesor Ifrani SHMH selaku penanggung jawab mata kuliah kali ini, yakni Hukum Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irgi Alfarisi dengan NIM 2310 2112 10058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ujian akhir semester saya tentang tindak pidana perpajakan, yang mana pada kasus ini saya ambil dari suatu berita di website online. Pada berita kali ini, saya membawakan dengan judul Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebut terpidana pajak sebanyak 6,53 miliar rupiah tak memiliki aset untuk disita. Memasuki poin yang pertama, yakni kronologi. Kasus ini bermula terjadi ketika Darmawati Turnip yang berusia 52 tahun selaku Direktur CV Lorin Jaya Prima dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan PPh wajib pajak pada tahun 2011 sampai 2014. Sementara CV Lorin Jaya Prima pada tahun 2011 sampai tahun 2014 telah melakukan penjualan kopi kepada PT Indo Kafko dan PT Olam Indonesia dengan nilai total 281,84 miliar rupiah. CV Lorin Jaya Prima seharusnya menyampaikan SPT pajak penghasilan atau PPh wajib pajak badan setiap tahun kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP Medan Polinia. Kemudian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejati Sumut menyebutkan terpidana Darmawati Turnip yang berusia 52 tahun selaku Direktur CV Lorin Jaya divonis 2 tahun penjara atas kasus perpajakan yang merugikan keuangan negara sebesar 6,63 miliar rupiah, tidak memiliki aset untuk disita. Dalam kasus ini, Darmawati Turnip telah melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Hal tersebut diputus berdasarkan berita tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah 2 kali pajak terutang yang tidak disetor, yaitu senilai 13.261.880.072 rupiah. Pengadilan memberikan batas waktu 1 bulan untuk pelunasan denda tersebut. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan terdakwa tidak melunasi denda sesuai dengan ketentuan, maka aset-aset Darmawati yang terkait dengan tindak pidana perpajakan tersebut akan dilelang untuk memulihkan kerugian negara. Apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk pemulihan kerugian negara, maka hukuman negara ditambah 1 bulan lagi. Vonis yang telah ditetapkan merupakan langkah tegas dalam menegakkan keadilan di bidang perpajakan dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana serupa. Berdasarkan penyampaian Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A. Tarigan, mengatakan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Informasi yang telah diterima dari tim penuntut umum menangani perkara ini bahwa terpidana tidak membayar denda sebanyak 13,26 miliar karena tidak memiliki aset atau harta benda pada hari Kamis tanggal 18 bulan 7 di Medan. Padahal lanjutnya, terpidana Darmawati harus menggantikan denda sebanyak 13,26 miliar sesuai putusan pengadilan atau PN Medan dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Hakim Ketua Abdul Hadi sebelumnya menjatuhkan vonis terdakwa Darmawati Turnip 2 tahun penjara dan denda 2 kali pajak terutang yang tidak disetor sebanyak 6,63 miliar rupiah menjadi 13,26 miliar rupiah. Namun jika terdakwa tidak membayar denda itu paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Ujar penyampaian Hakim Ketua tersebut. Menanggapi putusan tersebut, terdakwa Darmawati Turnip mengajukan banding pada Kamis 30 November tahun 2023, tetapi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, dirinya mencabut permohonan banding perkara nomor 1770 garis miring Pitsus
PN Medan. Namun pada kesempatan kali ini, saya memberikan komentar pada kasus tersebut. Jika menilik berdasarkan kronologi, bukti, dan fakta, sebagaimana adanya, saya tidak setuju terhadap dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, yakni pasal 39 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Seharusnya, jika menelaah isi pasal, terdakwa dikenakan pasal 39 ayat 1 huruf B dan huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dikarenakan bahwa memang terpenuhi unsur yang ada dalam huruf B dan F tersebut, seperti unsur yang pertama, unsur subjektif. Terdakwa secara sengaja, di sini ia mengetahui bahwa telah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran pajak, tetapi ia secara sadar tidak melakukannya, maka alias sengaja. Yang kedua, unsur objektif. Kemudian pada huruf B, pasal 39 huruf B, tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Pada kali ini, dia tidak melaporkan diri sebagai Direktur Sivil Loring Jaya Prima dari tahun 2011 sampai tahun 2014, yang seharusnya ia melaporkan pajak penghasilan PPH, wajib pajak badan setiap tahun kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP, dan disinilah poin terdakwa yang ia langgar. Terus yang ketiga adalah pada saat pasal 39 huruf F yang pada frasanya berbunyi sehingga dapat menimbulkan kerugian negara. Telah jelas, jika melihat kronologi lagi dan dakwaan yang telah dibacakan, ia tidak membayarkan pajak yang telah ditagihkan padanya dan telah merugikan keuangan negara. Maka telah jelas, seharusnya terdakwa dibacakan dengan dakwaan seperti ini, dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Bukan seperti dalam pasal 39 ayat 1 huruf C yang mana isinya menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, alias antara kronologi dengan putusan dakwaan itu tidak sesuai atau bersilang. Pada kronologi disebutkan Darmawati Turnip tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT, maka jika didakwa pasal 39 huruf C, menurut saya dakwaan tersebut keliru. Saya Muhammad Ilgir Farisi, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.